Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Ilmanovia dari kelas B3. Kali ini saya akan membahas ulang dari pelajaran Pak Nasruddin materi ke-10. Kali ini saya akan membahas ulang dari pelajaran Pak Nasruddin materi ke-10, yakni perspektif teologis, tekstual, filosofi, dan hukum, dan mistis. Perspektif teologis ialah menurut Ibnu Taimiyah, yakni menekankan pentingnya keikhlasan dan ibadah yang benar dalam mendefinisikan agama. Ia mendefinisikan agama sebagai sistem keyakinan dan praktik komprehensif yang mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya. Baginya, agama berarti mengakui kedaulatan Tuhan, tunduk pada kehendaknya dan mengikuti petunjuknya. Warning, my girl, no counter. Lanjut part 2. Yang kedua, yakni perspektif tekstual. Menurut Khalid Abu menjelaskan bahwa seorang sarjana kontemporer mendefinisikan agama sebagai jalan menuju transformasi lahir dan batin yang mencakup perilaku etis, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial. Ia menekankan perlunya terlibat secara kritis dengan teks dan tradisi agama untuk mengatasi tantangan modern. Begitu. Kita lanjut part 3. Warning, my girl, no counter. Kita lanjut part 3. Apa itu perspektif filosofis? Perspektif filosofis menurut Al-Ghazali, ia memandang bahwa agama itu sebagai sarana untuk mencapai keselamatan yang hakiki. Ia mendefinisikan agama sebagai jalan menuju keridhaan Tuhan melalui pengenalan dengan tanda-tandanya dan mentaati perintah-perintahnya. Dan Al-Ghazali juga mengupayakan kedekatannya dengan Sang Pencipta. Al-Ghazali juga menekankan bahwa pentingnya pengabdian diri dan penyucian jiwa. Yang kedua ialah menurut Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal mendefinisikan bahwa agama sebagai kekuatan spiritual yang dinamis dan berkembang, yang membimbing individu menuju realisasi diri dan pemenuhan potensi unik masyarakat. Ia menekankan bahwa pentingnya ijtihad atau penalaran diri dalam menyesuaikan prinsip-prinsip agama dengan tantangan masa kini. Dan yang ketiga, menurut Abdul Rokim Solus, memandang agama itu sebagai proses penafsiran dan pemahaman berkelanjutan yang berkembang seiring berjalannya waktu. Ia menekankan pentingnya keterlibatan rasional dengan teks-teks agama dan kebutuhan untuk mengatasi tantangan dunia modern saat ini. Dan yang keempat, yakni menurut Muhammad Arkon. Menurut Muhammad Arkon memandang bahwa agama itu sebagai fenomena sejarah yang dapat ditafsirkan oleh manusia. Beliau juga menekankan
bahwa keterlibatan kritis terhadap teks-teks dan tradisi-tradisi keagamaan dan menganjurkan pendekatan kontekstual intelektual yang ketat dalam memahami agama. Yang selanjutnya yakni menerangkan tentang perspektif hukum. Perspektif hukum menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah memandang agama itu sebagai sistem komprehensif yang membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ia menekankan aspek praktis agama, termasuk ibadah, perilaku, etis, dan membina hubungan yang kuat dengan Tuhannya. Dan yang kedua, menurut Rashid Ridho, mendefinisikan agama itu sebagai sistem komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan individu dan kolektif. Beliau menekankan pentingnya penerapan prinsip dalam Islam untuk menghadapi tantangan modern pada saat ini, untuk menjaga esensi keimanan mereka itu sendiri. Dan yang ketiga, menurut Sayyid Qutb, menganggap bahwa agama sebagai cara hidup komprehensif berdasarkan bimbingan ilahi. Maaf, itu tadi salah. Lalu beliau menekankan integrasi seluruh aspek kehidupan dalam kerangka ajaran Islam, yakni meliputi bidang politik. Itu yang perspektif masalah hukum. Yang selanjutnya yakni menerangkan tentang perspektif hukum. Perspektif hukum menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah memandang agama itu sebagai sistem komprehensif yang membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ia menekankan aspek praktis agama, termasuk ibadah, perilaku, etis, dan membina hubungan yang kuat dengan Tuhannya. Dan yang kedua, menurut Rashid Ridho, mendefinisikan agama itu sebagai sistem komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan individu dan kolektif. Beliau menekankan pentingnya penerapan prinsip dalam Islam untuk menghadapi tantangan modern pada saat ini, untuk menjaga esensi keimanan mereka itu sendiri. Dan yang ketiga, menurut Sayyid Qutb, menganggap bahwa agama sebagai cara hidup komprehensif berdasarkan bimbingan ilahi. Maaf, itu tadi salah. Lalu beliau menekankan integrasi seluruh aspek kehidupan dalam kerangka ajaran Islam, yakni meliputi bidang politik. Itu yang perspektif masalah hukum. Lanjut part 3. Dan yang terakhir yakni perspektif mistik. Perspektif mistik menurut Ibnu Arabi menawarkan perspektif mitif yang lebih esoterik tentang agama. Mereka memandang bahwa agama sebagai jalan realisasi ketuhanan dan pengalaman langsung realitas ketuhanan. Ibnu Arabi berfokus pada perjalanan batin dan transformasi spiritual yang mengarah pada persatuan ketuhanan. Dan yang kedua, menurut Jalaluddin Arumi, ia memandang bahwa agama itu sebagai
jalan cinta pengabdian menuju persatuan dengan kekasih ilahi. Dan puisi Jalaluddin Arumi kerap menekankan bahwa kekuatan transformatif cinta dan perjalanan spiritual sebagai pencarian kedekatan kepada Tuhannya itu. Yang ketiga, yakni menurut Syah Waliullah Al-Dihlawi. Menurut Syah Waliullah Al-Dihlawi mendefinisikan bahwa agama itu sebagai perangkat prinsip yang membimbing individu untuk memenuhi kewajiban terhadap Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Dan Syah Waliullah Al-Dihlawi menekankan bahwa keterkaitan antara spiritualitas individu dan tanggung jawab sosial serta menyoroti pentingnya keseimbangan dan harmoni. Sekian dari saya. Sekian pengulangan materi. Sekian pengulangan materi ke-10 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.